جعفر بابا دیگه قرنطینه تو تموم شده حالا دیگه میتونی یه چیزی بخوری خودم واسه یه لقمه درست کردم مشکی ماما جعفر Irak dan Iran adalah negara tetangga yang pada saat ini saling mendukung dalam hubungan politik, ekonomi, serta budaya. Namun siapa sangka kedua negara ini dulunya pernah mengalami konflik berdarah, tepatnya pada tahun 1979, di mana pada tahun 1979 ini Irak mulai menyerang secara besar-besaran ke wilayah Iran dengan tujuan untuk memperluas wilayah perbatasan mereka serta menguasai daerah-daerah yang memiliki pasokan minyak yang sangat berlimpah di Iran. Arvand ruled in Farsi, which allows access to the sea. Maka dari itu, perang antara Irak dan Iran pun terjadi hingga tahun 1991. Namun Iran yang tidak mau perbatasannya diambil oleh Irak, maka dari itu mereka mulai berperang dan perang pun terjadi hingga tahun 1991. Lalu selama perang memperluas wilayah itulah, kita akan diperlihatkan kepada kisah tentang sniper Iran yang digadang-gadang sebagai sniper brutal dan sangat sadis yang telah membunuh ratusan bahkan hampir ribuan tentara Irak. Tetapi bukan hanya Iran sajalah yang memiliki sosok sniper brutal, melainkan Irak juga memiliki sniper yang sama-sama handal dalam menghabisi pasukan Iran. Sehingga kisah nyata ini diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Tak Tirandas Iranian. Seepik apakah pertempuran antara kedua negara tersebut dan dari pihak sniper manakah yang lebih unggul? Semua akan terjawab di alurnya. Cerita dibuka dengan memperlihatkan kepada rombongan tentara Irak yang pada saat itu sedang membawa dua orang tawanan Iran bernama Hussein dan adiknya bernama Hasan, di mana secara bersamaan seorang komandan militer yang kita panggil saja Bapak Asur ini meminta kepada anak buahnya untuk melepaskan salah satu dari mereka ke dekat perbatasan. یک از شما دو تا آزاد با این قایق میره به دوستات میگه تا بفهمن. Sampai pada akhirnya Hussein yang merupakan sang kakak mulai merelakan dirinya agar tetap menjadi tawanan agar Hasan bisa dilepaskan oleh tentara Irak. Namun di saat Hasan akan melarikan diri menuju perbatasan, tiba-tiba Komandan Asur meminta anak buahnya untuk menembak Hasan saat itu juga, dikarenakan prinsip si Asur ini yang tidak akan memberikan pengampunan terhadap penduduk ataupun kepada tentara Irak. Tepat ketika anak buahnya akan lanjut membunuh si Hussein, muncul sniper misterius yang langsung menembak tentara Irak dan ternyata sosok sniper tersebut tidak lain adalah sniper legendaris Iran yang bernama Muhammad Abdul Zarin, yang merupakan sniper paling ditakuti karena telah membunuh ratusan tentara Irak saat di medan pertempuran. Maka dari itu si Asur yang sempat kena mental karena melihat sang sniper Zarin ada di hadapannya, seketika langsung meminta pengampunan Zarin agar tidak dibunuh. Akan tetapi Zarin yang mempunyai prinsip untuk tidak membunuh tentara yang sudah menyerah, pada akhirnya dia melepaskan si begundal Asur begitu saja, sedangkan Hasan dibawa menuju markas militer Iran. Tak lama kemudian terlihat Asur yang kini telah kembali ke markas militer Irak dan langsung blak-blakan memberikan laporan terkait penyerangan yang dilakukan Zarin terhadap pasukannya, di mana dari hasil rapat tersebut para petinggi militer menganggap jika Zarin adalah sosok sniper berbahaya yang telah lama menjadi ancaman bagi negara Irak, karena diketahui jika si Zarin ini telah banyak membunuh komandan Irak saat di medan pertempuran. Maka dari itu para petinggi militer yang menyadari jika Zarin adalah ancaman besar pun mulai memanggil seorang petinggi militer bernama Kolonel
Rashid yang merupakan seorang perwira senior dari satuan penembak jitu sekaligus sniper terbaik yang Irak miliki. Bahkan sniper Irak ini adalah rival atau musuh bebuyutan dari si Memang Zaryan atas prestasinya yang telah banyak membunuh pasukan Iran sampai tak terhitung. Namun di masa lalu Zaryan ternyata pernah mengalahkannya saat battle adu tembak, dan untuk itu Rashid akan kembali mengajak rematch dalam menentukan siapa yang terhebat antara mereka. هذا بس يضرب الضباط والأكابر اللي بالجيش معنويات ضباطنا هواية نزلت. Singkat cerita, tibalah Rashid di markas batalion Irak dan mulai bercerita di depan antek-anteknya jika saat ini misi mereka adalah memburu sniper Iran yaitu Muhammad Abdul Zaryan, dikarenakan jika beliau masih dibiarkan hidup maka dia akan menjadi ancaman besar bagi negara mereka. Bahkan di sana sang kolonel memberikan penjelasan jika sniper yang akan mereka hadapi bukanlah seorang sniper abal-abal, karena selain handal menembak musuh dengan sangat akurat, Zaryan juga sangat ahli dalam berkamuflase di semua medan apapun. Selesai dengan itu, Rashid kemudian lanjut memperlihatkan kehebatan sniper anak didiknya yang bernama Usep dan Ucok dengan menembak tawanan Iran dari jarak yang cukup jauh. Dan Rashid yakin jika kehebatan mereka tidak akan kalah hebat dengan kemampuan Zaryan. Sejenak kita tinggalkan mereka dan berpindah ke zona perang antara Irak dan Iran, tepatnya di wilayah perbatasan Iran, di mana seorang pemimpin tentara Iran bernama Amin pun meminta kepada seluruh petinggi untuk segera berkumpul dalam membahas tentang perkembangan Irak yang akan kembali menyerang dengan pasukan penuh. Maka dari itu mereka mulai menghubungi sniper Zaryan agar segera kembali ke markas militer. Berpindah kepada Rashid yang berkumpul bersama anak buahnya untuk membahas tentang posisi di mana tempat persembunyian Iran. Dan karena Rashid ini banyak memiliki pengalaman di medan perang, maka tidak sulit baginya untuk menemukan markas tentara Iran. Sehingga ketika sampai di dekat perbatasan, Rashid bergegas memeriksa lokasi tempat penembakan sebelumnya dan langsung menebak di mana tempat persembunyian Zaryan saat membunuh anak buah Komandan Ashur, serta memahami terkait Zaryan yang bisa lolos dari jebakan ciptaan mereka. Maka dari itu dia meminta kepada Usep dan Ucok untuk melakukan pengintaian di wilayah perbatasan agar pasukan mereka dapat melakukan serangan mendadak terhadap tentara Iran. Di markas militer Iran, terlihat Zaryan yang mulai melatih para calon tentara agar menjadi sosok sniper handal, termasuk memberikan pengarahan selama di medan perang. Karena selain harus ahli dalam menembak musuh, beradaptasi di medan perang alias berkamuflase adalah salah satu kunci untuk menjadi sniper handal. Selesai memberikan arahan kepada calon sniper, tak lama kemudian Hussein pun datang dan langsung meminta kepada Zaryan agar mau mengajarinya cara menjadi sniper berbakat. Akan tetapi dikarenakan Hussein telah bergabung dengan pasukan garis depan, maka Zaryan belak-belakan menolak mengajarkannya menjadi seorang sniper. Tetapi karena Hussein terus-terusan ngebangus meminta diajari, sehingga Zaryan yang mulai merasa capek pun akhirnya mulai menerima Hussein sebagai muridnya. Tepat di malam harinya ketika para tentara sedang istirahat santuy di markas militer, seorang perwira bernama Abah Zafar kemudian datang memberikan sebuah sniper dan meminta Hussein agar menggunakan sniper tersebut dengan sangat baik. Lalu di saat si Abah akan memberikan makanan, Zaryan datang dan belak-belakan meminta kepada si Abah agar jangan memberikan makanan apapun kepada Hussein, yang ternyata di sana Hussein masih dalam masa pelatihannya, karena menurut dia seorang sniper harus bisa terbiasa melatih tubuhnya agar bisa bertahan ketika ada di medan perang. Di hari selanjutnya, Zaryan mulai kembali memberikan pelatihan keras sekaligus mengajarkan Hussein cara berkamuflase dengan sangat baik. Namun selama pelatihan itulah sayangnya Hussein malah tidak memperlihatkan adanya kemajuan apapun, sehingga Zaryan mengancam akan mengembalikannya ke pasukan garis depan jika dia tetap tidak ada kemajuan. Bahkan di hari itu saking kerasnya latihan, Zaryan sampai tidak memberikan Hussein minum selama seharian, dikarenakan seorang sniper harus bisa menahan haus selama berada di kondisi apapun. Tepat setelah selesai memberikan pelatihan di sana, kemudian Zaryan mulai mengajak Hussein pergi menuju perbatasan untuk sekedar mengintai posisi musuh, di mana tujuan dia mengajaknya adalah agar anak tersebut dapat belajar dengan cepat.
Sesampainya di perbatasan terlihat ada beberapa tentara Irak yang sedang melakukan sholat zuhur, sehingga Hussein berkata jika ini adalah kesempatan mereka untuk menembak komandan musuh. Namun Zarin langsung menolak keputusan tersebut dikarenakan beliau yang mempunyai prinsip untuk tidak menembak siapapun ketika sedang melakukan ibadah, apalagi sedang melakukan ibadah sholat, karena hukumnya adalah dosa yang sangat besar. Dan sampai pada akhirnya mereka bergegas kembali ke markas dan akan melanjutkan pengintaian di lain waktu. Tepat di hari selanjutnya, Zarin kembali memberikan pelatihan tentang cara menembak dan membidik target serta menjelaskan jika dalam posisi bersembunyi, diusahakan Hussein jangan berkamuflase di tempat yang terbuka agar posisinya tidak gampang ketahuan oleh pasukan musuh. Karena jika sampai itu terjadi atau dia ketahuan oleh musuh, maka otomatis dia akan tewas saat di medan perang. Ketika Hussein mulai mencoba menembak ke arah target, sayangnya tembakan tersebut sama sekali tidak ada yang akurat, sehingga di sana Hussein meminta Zarin agar mau menunjukkan sedikit kemampuannya dalam hal menembak. Maka dari itu Zarin langsung memperlihatkan kemampuan hebatnya dengan cara seperti ini. Singkat cerita, setelah kembali ke markas militer, si Abah kemudian belak-belakan terkait Hussein yang ternyata belum kembali dari latihan. Maka dari itu Zarin langsung bergegas menyusul Hussein yang kemungkinan sedang berada di perbatasan. Dan benar saja terlihat Hussein yang sedang ada di wilayah perbatasan, yang ternyata dia sengaja berada di sana untuk mengasah kemampuan menembaknya. Maka dari itu Hussein memilih untuk kembali ke markas militer dan akan berdiam di sana untuk kembali berlatih. Namun tanpa dia sadari, Ucok dan Usep yang dikirim Rosid ke perbatasan seketika malah melihat posisinya, sehingga mereka yang melihat Hussein ada di sana pun langsung bersiap membunuh bocil tersebut. Dan di saat yang sama Zarin datang tepat waktu dan meminta Hussein agar berlari ke arah semak-semak. Akan tetapi dikarenakan Ucok masih memantau posisi mereka, akhirnya Zarin meminta Hussein agar segera mengalihkan perhatian para sniper Irak. Sehingga saat perhatian Usep berhasil terkecoh pun, Zarin yang telah berada di posisi membidik pun langsung melesatkan tembakan saat itu juga. Singkat cerita, di markas pasukan Irak terlihat Rosid yang mengamuk peporongos dikarenakan dua muridnya tewas di tangan sniper Iran. Maka dari itu dia meminta kepada Mayor Abdul untuk segera mengarahkan semua pasukannya untuk menyerang markas Iran. Sedangkan Rosid akan fokus bersembunyi di wilayah musuh agar dapat memberikan serangan kejutan terhadap pasukan Iran. Tak lama kemudian setelah Rosid berhasil menyusup di dekat wilayah Iran, tiba-tiba ya, satu persatu tentara Iran seketika langsung tewas di tangan si begundal ini, termasuk si Abah Zapar yang tewas terkena tembakan sniper. Sementara itu Zarin yang menyadari akan sosok sniper di antara pasukan musuh pun kemudian bergegas terjun menuju garis depan untuk menghabisi sang sniper tersebut. Dan tepat setelah dia terjun ke medan perang, Ahmad langsung meminta kepada seluruh pasukannya agar tidak keluar dari tempat persembunyiannya sebelum Zarin berhasil membunuh sniper dari pihak musuh. Di mana setelah dia menuju ke medan perang, sungguh sangat disayangkan Zarin malah harus sedikit kesulitan menemukan persembunyian Rosid dikarenakan jarak pandang yang sempat terhalang oleh gumpalan asap. Sedangkan Rosid sendiri berhasil mengetahui posisi Zarin dan langsung mengamatinya lewat teropong. Bahkan di sana dia lanjut mencari posisi yang tepat untuk mempermudah mengawasi pergerakan Zarin. Di saat yang sama, Zarin akhirnya berhasil mengetahui tempat persembunyian Rosid sehingga dalam battle adu tembak itulah Rosid yang lebih cepat membidik akhirnya dapat berhasil menembak Zarin tepat ke arah tubuhnya. Di sana dia malah bahagia dan berpikir jika Zarin telah terbunuh oleh tembakannya. Bersamaan dengan itu dia meminta kepada seluruh pasukan tank untuk segera menyerang markas Iran dengan kekuatan penuh dikarenakan sniper andalan mereka telah berhasil dibunuh olehnya. Dan akibat serangan tersebut pasukan Iran yang kalah dalam segi persenjataan pun mulai semakin terdesak, bahkan banyak tentara Iran yang tewas selama dalam penyerangan itu. Namun
tak lama kemudian muncul Jarin yang langsung menembak satu persatu tentara Irak dengan cara seperti ini. Bahkan dengan keahlian sebagai seorang sniper legendaris, seketika dia dapat mengembalikan keadaan setelah banyak membunuh tentara musuh, di mana hal tersebut bersamaan dengan pasukan Iran yang kembali melancarkan serangan balasan terhadap tentara Irak, sehingga Mayor Abdul yang melihat pasukannya telah terbantai satu persatu pun langsung menarik mundur semua pasukannya dari perbatasan itu. Sampai pada akhirnya pertempuran hari ini pun ditutup dengan Jarin yang berhasil menembak Rosid tepat mengenai lengan kirinya. Singkat cerita, setelah gagal menguasai perbatasan Iran, maka dari itu Rosid yang merupakan pemimpin pasukan seketika mulai diamuk oleh atasannya yang bernama Jenderal Hamsi, di mana dia belak-belakan jika penyebab pembantaian pasukan mereka adalah karena ulah si Rosid yang terlalu besar kepala alias kepedean setelah gagal membunuh si Mamang Zarin. Sehingga di sana Jenderal Hamsi langsung memberikan dia hukuman dengan mencopot gelarnya sebagai komandan dan akan digantikan dengan atasan lain. Selesai dengan itu, Hamsi kemudian mulai membuat sebuah rencana busuk, yaitu dengan meminta Mayor Abdul untuk menyusup ke markas pertahanan Iran, seolah-olah dia adalah pengkhianat yang akan bergabung bersama pasukan musuh, di mana rencana tersebut adalah karena sang jenderal yang tidak ingin gagal untuk kedua kalinya selama melakukan invasi perbatasan, walaupun rencana itu adalah rencana licik dan dilarang dalam dunia peperangan. Tepat setelah Abdul berhasil menyusup ke markas Iran, dia lantas segera memberikan laporan palsu terkait pasukan Irak yang akan kembali datang dengan jumlah pasukan penuh, di mana satu-satunya cara untuk menghentikan perang ini adalah dengan mengirim Jarin serta orang-orang terlatih menuju markas Irak dan membunuh para komandan tertinggi musuh. Pada awalnya, Ahmad sebagai pemimpin pasukan menganggap jika si Abdul ini adalah mata-mata yang berpura-pura sebagai pengkhianat untuk menjebak mereka. Namun agar dapat membuat tentara Iran semakin yakin, secara terang-terangan Abdul menjelaskan tentang lokasi pasukan Irak sekaligus memberitahu terkait cara menyusup menuju markas tersebut. Sampai pada akhirnya, untuk memastikan perkataan si Abdul ini adalah kebenaran, maka dari itu Jarin akan pergi sendirian menuju markas Irak tanpa membawa pasukan bantuan. Tepat di malam harinya, setelah Jarin berhasil masuk ke wilayah musuh, secara diam-diam dia segera memasang beberapa jebakan sebelum tentara Irak datang berkumpul di markas tersebut, yang ketika di pagi harinya di saat Jarin fokus mengawasi pergerakan pasukan Irak, tiba-tiba Rosid bersama pasukan sniper pun datang ke markas tersebut dan mulai bergerak mencari persembunyian Jarin. Akan tetapi tanpa mereka sadari, di sana terdapat beberapa bom peledak sehingga selesai dengan itu, Zarin bersembunyi di balik semak-semak dan dengan cepat langsung membidik ke satu persatu musuh, di mana sang komandan Irak yang masih belum mengetahui posisinya pun kemudian meminta anak buahnya untuk segera menembak artileri ke segala arah agar dapat memancing Zarin keluar dari tempat persembunyiannya. Di saat yang sama, salah seorang sniper Irak berhasil melacak tempat persembunyian Jarin, sehingga inilah yang terjadi. Walaupun terluka parah, Jarin tidak pantang menyerah dan langsung membunuh satu persatu sniper musuh. Sementara untuk Rosid terlihat mulai bersiap-siap melesatkan tembakan ke arah Jarin yang pada kala itu bersembunyi di balik semak-semak. Namun tiba-tiba ya, Jarin langsung menembak lebih cepat darinya dan berhasil membunuh Rosid saat itu juga. Tepat setelah membunuh si begundal Rosid, Jarin yang kini kondisinya sangat memprihatinkan pun sayangnya sudah tidak bisa kabur, bahkan tidak sanggup untuk berdiri. Sampai pada akhirnya dia tewas terbunuh setelah dibombardir Beleson secara bertubi-tubi. Namun berkat perjuangan yang beliau lakukan membuat seluruh pasukan Iran mulai termotivasi, termasuk Hussein dan para sniper pemula yang ingin mengikuti jejaknya karena Jarin sendiri adalah penembak jitu terbaik yang dimiliki oleh pasukan Iran. Singkat cerita, di beberapa hari selanjutnya kita kemudian akan diperlihatkan kepada Hussein yang terlihat sedang mengintai di area perbatasan untuk membunuh Jenderal Hamsi, dan inilah yang terjadi. Tamat.
Dan sungguh sangat mengerikan bukan dampak dari akibat perang, karena selain menyebabkan kerusakan yang sangat luas, ekonomi hancur, bahkan dapat merugikan semua orang. Contoh lebih banyaknya adalah merenggut ribuan anggota keluarga yang menjadi korban selama perang, khususnya bagi orang-orang yang tewas dari kedua belah pihak, terutama untuk penduduk biasa yang ikut terlibat menjadi korban perang dan menjalani hidup dengan penuh rasa takut serta terbayang-bayang oleh trauma setelah ditinggal oleh anggota keluarganya, di mana yang saya ucapkan ini baru sebagian kecil dari dampak perang, karena banyak dampak perang yang lain yang lebih merugikan. Contohnya seperti perang antara Palestina dan Israel, di mana sudah banyak korban yang sangat berjatuhan. Sudah terbayangkan bukan tentang seberapa mengerikannya perang ini? Jadi menurut kalian siapa yang harus disalahkan? Maka dari itu untuk kita yang hidup di negara ini tentunya harus banyak-banyak bersyukur karena mendapat nasib yang lebih baik dari orang-orang yang tinggal di wilayah konflik. Dan sebagai sesama manusia, kita hanya bisa mendoakan keselamatan orang-orang yang masih berjuang untuk hidup damai tanpa terbayang-bayang oleh rasa takut karena perang. Saya Ucup Bastar mewakili tim Bang Ura undur diri dan salam untuk Abah dan Ambu.